Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini aku akan coba untuk make up sambil cerita pengalaman aku pertama kali nge-YouTube sampai dimonetisasi dan kendala-kendala apa aja yang aku hadapi. Yuk, kita mulai aja yuk tutorialnya. Oke, kita masuk aja ya langsung. Untuk foundationnya aku mau pakai dari Sunisa ini. Ini pernah aku sudah review sebelumnya produknya ini dari, kalau nggak salah, Sunisa ini cushion dari Thailand ya. Nih kan ya, foundationnya cushionnya ini dia warnanya putih, cuman kalau untuk wajah yang agak hitam kayaknya nggak terlalu masuk ya. Ini bagusnya cocoknya kalau untuk kulit wajah yang memang dia putih ya. Untuk kulit wajah aku sebenarnya nggak putih-putih amat, cuman kalau pakai ini juga rada kelihatan terang juga sih warnanya, tapi masuk kok. Dari sini aku mau cerita dulu ya, pertama kali aku nge-YouTube itu waktu kalau nggak salah tahun 2020 ya. Ini kan sudah tahun 2022, jadi udah segenap 2 tahun aku di YouTube. Cuman pertama kali itu aku nge-YouTube itu sebenarnya udah lama keinginan mau nge-YouTube, cuman karena satu hal dan lain hal aku selalu bilang udah ya nanti aja, jadi nggak terlalu gimana fokus. Jadi aku belajarnya gimana cara ngedit, gimana cara upload videonya, gimana cara pasang thumbnail, judul, apa segala macam itu aku udah pelajari jauh hari sebelumnya, sebelum aku memang mulai untuk nge-YouTube. Jadi pertama kali aku nge-YouTube itu di bulan 1 di tahun 2020. Nah waktu itu aku memang udah nggak pakai, aku langsung beli kamera Sony yang aku pakai sekarang juga ini. Nah itu aku beli itu, terus aku beli laptop juga. Pokoknya benar-benar aku pikir ya udahlah, aku mau nge-YouTube berarti aku harus siapkan semua yang terbaik lah, yang bagus lah. Jadi bukan pakai handphone, nggak pakai handphone, memang langsung pada kamera. Nah waktu pertama kali aku nge-YouTube, udah aku cuma pikirkan ya udahlah aku nge-YouTube ini pokoknya 1 tahun lah jangka waktunya ini. Kalau memang bukan rezeki aku ya udah aku stop aja. Tapi aku coba aja selama 1 tahun ini. Kalau memang rezeki aku dimonetisasikan. Deadline-nya untuk di YouTube itu kan setahun ya. Kita wajib mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah waktu itu, ini ketebalan banget ya. Nah waktu itu udah aku coba nge-YouTube itu dengan prinsip aku, dengan komitmen aku bahwa setahun kalau aku nggak nyampe ya udah ya, seikhlas itu. Waktu itu pertama kali aku nge-YouTube pokoknya seikhlas itu aku mengatakan bahwa setahun kalau memang aku nggak nyampe ya udah aku stop, berarti bukan rezeki aku. Nah mulailah aku nge-YouTube tahun 2020 itu karena pas pandemi ya. Waktu itu pas belum pandemi sih sebenarnya sih ya, di bulan-bulan 3 ya masuk pandemi di Indonesia. Nah waktu bulan 3 itu kalau nggak salah kan terdampak ya, semua bisnis pasti terdampak ya, apalagi aku kan rumah makan waktu itu, jadi sangat terdampak. Jadi aku punya waktu itu banyak banget aku gunakan untuk membuat YouTube. Dan waktu itu mulailah aku buat YouTube itu sebulan mungkin ada 8 video yang aku upload, karena anak-anak juga nggak sekolah ya, jadi waktu di rumah itu lebih banyak. Itu aku coba nge-YouTube itu make up, dan juga aku juga buat cemilan-cemilan ya. Itu aku buat YouTube-nya, aku buat videonya gitu. Karena aku pikir ya udahlah sekalian untuk cemilan untuk anak-anak, kan lagi pertama masuk pandemi itu kan kita takut ya untuk belanja keluar, mau beli jajan-jajan apa untuk anak-anak kan takut. Jadinya ya udahlah buat sendiri aja sekalian buat videonya. Ya campur aduk begitulah yang namanya pertama kali nge-YouTube ya. Kita nggak tahu apa ya, yang mana sih posisinya sebenarnya yang aku mau ya. Jadi campur aduk begitu, apapun aku buatkan video, yang penting aku masukkan gitu videonya. Nah itu berjalan 3 bulan itu nggak ada masalah. Tapi udah mulai goyang nih, yang namanya kita berusaha ya, yang pastinya ya pengen ya, namanya kita berusaha ya pengen juga usaha kita itu ada hasilnya. Tapi dalam waktu udah 3 bulan aku nge-YouTube itu kalau nggak salah 8 kali 3 4 lah video aku dalam 3 bulan itu udah cukup banyak ya, lumayan banyak itu. Tapi subscriber aku itu belum sampai 100, malah belum sampai 50. Jadi aku pikir ya kenapa ya, ini mungkin video aku nggak terlalu bagus atau mungkin bagaimana, aku juga nggak tahu. Lanjut aku mau ke
itu dulu ya concealernya. Nah karena warnanya ini agak terang, jadi aku akalin aja concealernya agak gelap. Di sini aku punya concealer yang agak gelap, hanya di concealernya Madam G. Jadi kita pakai concealer Madam G ini agak gelap ya concealernya, untuk mengimbangi aja ya foundation aku yang terlalu terang. Nah waktu 3 bulan itu apa aja sih kendala yang aku temui waktu 3 bulan pertama aku nge-YouTube ya. Itu banyak banget kendala yang aku temui. Yang pertama boleh dikatakan bahwa mengenai kamera aku. Yang namanya aku baru pakai kamera Sony yang bukan dari handphone. Jadi itu aku agak sulit untuk mengoperasikannya. Kadang aku buat video itu terlalu terang. Nah waktu aku buat videonya sih aku lihat langsung sih gak ada masalah ya, tapi nanti pada waktu di-upload ke YouTube itu kentara banget, bilang ISO-nya terlalu tinggi, jadi terlihat sangat terang, terus biasanya kegelapan, ya seperti itulah. Biasa juga kok untuk ngedit video aku nggak ada masalah, cuman untuk di kamera aku aja ya, mungkin karena kamera baru aku belum menguasai, dan waktu aku beli aku lupa nanya-nanya gimana caranya ini supaya hasilnya video kita itu bagus. Nah pada waktu itu kan lockdown, jadi nggak sempat lagi untuk ke tokonya untuk bertanya lagi. Memang keadaan kita pertama kali masuk ya corona di Indonesia itu kan kita lagi panik-paniknya ya, maksudnya lagi takut-takutnya gitu, jadi takut banget keluar untuk tanya. Tapi untunglah saya berusaha untuk mencari di YouTube yang lain ya, teman-teman yang lain yang bagaimana caranya untuk mengatur pengaturan di Sony. Tapi yang awalnya sih itu kendala aku, pasti kalau nggak gelap itu terang. Jadi aku kebanyakan buat videonya itu mengulang karena hasilnya nggak bagus. Jadi aku coba ulang-ulang, itu yang membuat aku jadinya bingung sendiri, pusing sendiri dengan hasil video aku. Untungnya kemarin itu aku sempat dapat ya cara untuk mengatur kamera Sony itu, dan sekarang hasilnya sudah bagus. Selanjutnya masalah aku yang aku hadapi waktu pertama kali aku nge-YouTube itu ya itu, kadang udah capek make up ya, udah hampir selesai, ternyata lupa rekam. Namanya baru pertama kali ya, pasti ada aja ya. Nah kita belajar dari kesalahan ya. Terus yang ketiga biasanya juga aku make up itu aku lupa kasih on, jadi itu juga yang menjadi, jadi aku udah bicara ternyata nggak terekam suaranya. Itu juga yang merupakan salah satu kendala aku waktu pertama kali nge-YouTube. Terus kendala selanjutnya itu kalau aku ngomong ya, biasa kan video aku edit itu jadinya hanya sekitar 7 menit atau 8 menit. Ini aku biasa di depan kamera itu bisa sampai 1 jam untuk membuat satu video. Padahal hasilnya nanti itu hanya sekitar 7 atau 8 menit. Saking belum biasa mungkin ya berbicara. Jadi ya seperti itulah kendala-kendala awalnya. Oke, selanjutnya untuk alis, aku mau ke pensil alis dulu, terus pakai pomade dari Anastasia. Aku pakai Wardah dulu ini pensil alisnya untuk membuat bingkai ya. Nah setelah itu aku belajar dari kesalahan ya. Jadi kalau mau buat video itu aku udah perhatikan kameranya itu apa udah terekam atau enggak, mic-nya itu bagaimana, apa udah on off atau enggak. Kadang juga mic-nya itu agak sedikit kresek, atau kadang juga suaranya jadi blank. Itu macam-macam banget ya kendala-kendala itu. Tapi ya lumayan lah, untuk sekarang ini pasti kan sudah terbiasa ya. Jadi sudah belajarlah dari kesalahan, apalagi untuk kamera aku sekarang udah bagus. Aku udah juga belajar untuk mengoperasikan kamera aku. Aku bertahan ya, tetap membuat video. Kemarin itu tetap sampai 8 video aku putar. Nah ya, sampai 8 video aku putar. Nah kita pakai pomade dulu ya. Ini aku mau ngisinya pakai pomade dari Anastasia. Ini pomade ini paling bagus untuk alis yang tipis seperti saya ini, juga alis tipis ya. Ini paling bagus banget. Pomade ini mah juara ya kalau menurut aku. Ini anti air, anti geser, walaupun berkeringat. Udah kalau udah pakai pomade ini nggak usah takut geser, nggak usah takut hilang, nggak usah takut bleber, bleber ya. Oke deh, lanjut ya ceritanya ya. Udah sampai di 5 bulan lah aku nge-YouTube, itu udah mulai goyang. Waktu 3 bulan itu masih ya udahlah nggak apa-apa, itu masih bisa ya mengendalikan diri. Nah sampai 5 bulan itu udah kacau pikiran aku, ini kenapa sih nggak itu, karena aku sempat lihat juga ya
cerita-cerita pengalaman orang yang udah dimonetisasi ya, cerita-cerita mereka, pengalamannya dari pertama kali YouTube. Ada yang 1 bulan udah dimonetisasi, ada yang 3 bulan udah dimonetisasi, ada yang 5 bulan, ada yang 8 bulan. Nah aku ini udah 5 bulan ini, kenapa ya video aku ini baru begini-begini aja yang nonton, yang subscribe juga belum sampai 100. Ya namanya kita berusaha, walaupun kita bagaimana untuk mentegar, walaupun bagaimana kita memberi ketegaran pada diri kita, yang namanya kita berusaha ya, ingin juga ya dihargai hasil usahanya. Ini aku rapikan. Mungkin Bunda bertanya ya, kenapa sih nggak pakai bedak dulu baru pakai alis? Kalau aku mah suka begitu, aku sukanya pakai alis dulu baru pakai bedak, karena lebih apa ya, kelihatan lebih masuk lah pensil alisnya ya, ketimbang kalau kita langsung pakai bedak, ataukah pakai alis dulu baru pakai foundation atau pakai apa. Itu kalau untuk alis yang tipis biasanya lebih bagus begitu sih, kalau menurut aku ya, lebih bagusnya begitu, pakai foundation dulu, pakai pelembab dulu, baru pakai alis, pakai pensil alis maksudnya. Nah kita lanjut ya ceritanya ya Bunda ya. Nah beruntung di bulan ke-8 kalau nggak salah aku nge-YouTube, di 8 bulan aku nge-YouTube itu tiba-tiba ada video aku yang langsung booming, yang langsung meledak. Nah itu aku kegirangan, senang banget ya. Tiba-tiba subscriberku itu hanya dalam waktu beberapa minggu itu udah naik sampai 1000 subscriber, dan jam tayangku pun itu naik banget. Dan itu aku merasa senang, aku merasa ya aku beruntung lah udah dapat ya, nggak sampai setahun ini aku udah dapat setidaknya 8 bulan lah. Akhirnya aku dimonetisasi. Nah bukan sampai di situ lagi, yang namanya permasalahanku yang aku hadapi, masih banyak rentetan masalah yang aku hadapi. Jadi nggak mudah, aku di YouTube ini nggak mudah banget, banyak sekali cobaan yang aku hadapi, dan semua itu terselesaikan. Cuman masalah yang kedua yang aku hadapi ini di YouTube ini, pas waktu aku nge-YouTube itu aku udah dimonetisasi, aku udah dapat pinnya dan aku sudah verifikasi, dan ternyata tidak bisa, walaupun udah ada dolarnya ya, tapi nggak bisa dimasukkan iklan karena email aku yang aku pakai di YouTube dengan email aku yang aku daftarkan di Google AdSense itu beda. Jadi itu yang nggak bisa masuk. Ada pemberitahuan sih bahwa ada beberapa video nggak bisa dimonetisasi, diberikan iklan, maksudnya begitu ya. Tapi udah dimonetisasi, jadi coba periksa, dan aku periksa ternyata iya benar, aku pakai email itu nggak sesuai, walaupun beda sedikit, cuman beda sedikit sandi, cuman itu membuat aku yang jadi permasalahan. Jadi aku harus ngulang lagi, yang tadinya udah ditinjau, udah masuk, udah nunggu sebulan ya, nggak sebulan sih, cuman ya sekitar sebulan lah, karena nunggu kiriman kode pinnya itu yang agak lama ya. Ini ya kalau kalian yang baru dapat, mau sudah verifikasi dan pinnya itu mau diambil ke kantor pos, yang pinnya itu tinggal nunggu, itu jangan sampai kalau misalkan lewat dari beberapa bulan yang sudah ditentukan, itu biasanya kita harus ngulang lagi, minta lagi nomor pin, kode pin selanjutnya. Nah itu kalau menurut aku ya, ini masukan aja buat kalian ya. Kalau misalkan kalian belum dapat, dalam misalkan ini kalau dikirim ini bisa tenggang waktunya hanya seputar sebulan lah, tapi kalau lewat itu sebaiknya kamu kunjungi kantor pos, tapi bukan kantor pos pusat ya, harus kantor pos yang mengirimkan, memang kantor pos untuk mengirim dokumen-dokumen atau barang-barang, situ kantor pos pengiriman lah maksudnya, bukan di kantor pos pusat. Jadi kalian lanjut dulu ya, aku mau pakai eyeshadow dulu. Ini aku pakai eyeshadow coklat ini dari Viva. Ini Viva bagus banget, ini murah tapi bagus banget kalau menurut aku ya. Dia agak creamy sih kalau Viva ini, tapi bagus. Ini harganya kalau nggak salah 10-an ribu, cuman aku suka, bagus dia per biji. Ini pigmented banget, nah ya kan warnanya pigmented banget, jadi aku suka banget pakai ini. Nah oke, kita lanjut ceritanya ya. Pada waktu itu udah aku dapat pinnya dan aku verifikasi, ternyata yang tadi aku ceritakan ya nggak sesuai lah dengan email aku, dan aku coba ngulang lagi. Nah diulang lagi itu masuk ke poin yang kedua. Nah itu di poin kedua itu yang bikin pusing, sampai aku nunggu sampai 2 minggu baru oke. Udah coba hapus email aku yang kemarin satu, ganti, tapi tetap aja ditolak, kok malah jadi ribet lagi. Nah itu tadi kayaknya aku belum pakai bedak ya, kita pakai bedak dulu deh, lupa saking
saking itu cerita ya, jadi lupa pakai udah. Ya kita pakai powder dari Wardah aja. Nih, kita lanjut lagi ya ceritanya. Nah, ini aku kembali lagi ke poin 2. Nah, memang waktu kita ngajukan mau dimonetisasi itu kayaknya kalau salah ada 4 poin, 3 aku udah lupa banget sih. Soalnya udah lama, jadi ada beberapa poin itu aku kembali lagi ke poin 2. Nah, itu diatur lagi untuk daftar lagi ulang. Dan ternyata aku daftar itu selalu ditolak sampai 2 minggu loh aku ditolak terus. Aku udah bingung lagi, padahal orang udah ada yang katakan bahwa sebaiknya hapus aja, ganti lagi pakai KTP yang baru. Jadi jangan pakai KTP kita yang lama, karena memang peraturannya di Google AdSense itu hanya satu nama itu satu PIN keluar. Jadi satu nama itu di KTP itu cuma satu nomor papnya yang keluar. Itu hari itu nggak bisa. Jadi katanya harus ini. Udah kalau aku rubah KTP aku pakai KTP orang lain, nantinya ketahuan, malah itu jadi masalah lagi. Nah, itu yang banyak sih yang menganjurkan seperti itu, tapi aku pikir nggak usah lah buat suatu lagi permasalahan lagi, udah masuk masalah mau masalah lagi, jadinya nanti kan nggak bagus. Ya aku pelajari ternyata email itu yang satunya itu yang nggak sinkron dengan si YouTube ini. Di YouTube ini harus di long out dulu. Nah, waktu aku udah long out itu baru deh udah terima lagi masuk. Sampai aku suratin loh email aku sempat email ke Google AdSense, tolong, aku sempat nulis minta tolong diverifikasi dong kembali karena nomor email aku salah yang kemarin itu. Dan setelahnya itu mungkin karena email aku atau memang aku udah long out dengan yang email yang satu aku, jadinya ya udah diterima. Dan itu udah 2 minggu, bayangin 2 minggu pas lagi naiknya video aku itu 2 minggu aku kehilangan beberapa dolar ya. Jadi bisa dikatakan rugi lah aku ya 2 minggu ya, lumayan pada waktu itu pas naik-naiknya video aku. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, yang penting udah masuk, udah goal, udah terverifikasi kembali dan udah ada dolarnya kembali, jadi ya udah buat aku senang kembali. Ini concealernya apa ya, ini yang aku tadi pakai concealernya dari Madame G, ini dia sedikit nge-crack ya, jadi kalau kita mau pakai concealer ini harus cepat-cepat pakai powder, kalau enggak dia nge-crack nih. Aku tadi terlambat pakainya jadinya nge-crack di bagian bawah mata. Oke, kita lanjut untuk eyeshadownya kembali. Nah, aku pakai ini ya tadi, punyanya Viva. Ini aku mau blend aja. Nah, ini masukan buat kalian yang lagi pertama kali nge-YouTube ini, yang kalau udah sampai di monetisasi harus kalian perhatikan itu KTP. Jadi titik koma apa segala macam itu harus sesuai dengan KTP yang kalian daftar. Email kalian kalau perlu kalian baiknya tulislah di kertas ya, nama apa yang sesuai KTP. Nah, alamat rumah itu juga yang harus diperhatikan lebih baik ya. Diperhatikan baik-baik, karena apa, kalau alamat rumah itu salah juga nanti nyangkutnya ke rumah orang lain atau apa ya. Jadi harus sesuai KTP lah kalau menurut aku, jadi nggak ada masalah untuk selanjutnya. Karena susah banget nanti kalau udah tidak sinkron dengan KTP dengan yang kita daftarkan ke Google AdSense itu, nanti akan jadi masalah. Susah banget, itu paling susah banget kalau kalian yang baru nge-YouTube yang pegang. Untungnya aku sekarang lanjut dulu ya, aku mau pakai hitam, ini udah warna coklat, sekarang aku mau pakai yang warna hitamnya lagi. Nah, ini aku begini, jadi aku mau buat smokey eye gitu ya. Aku mau buat smokey eye, cuman ini hitamnya gak terlalu bagus ya. Ya kan, hitamnya gak terlalu bagus. Aku pakai punyanya Viva ini, kalau hitam pakai eyeshadow hitam yang lain ini kayaknya gak terlalu bagus ya hasilnya. Udah aku akalin dulu lah. Ini aku blend dulu pakai yang warna coklat tadi, kuas warna coklat. Karena hitamnya aku dapat ini nggak bagus. Nanti aku pakai hitamnya lagi yang warnanya hitam, ini punyanya si Viva ya. Ini ada ya, yang aku punya yang warna hitam itu bagus, itu lebih bagus. Nah, ini hitamnya untuk yang Viva ini lebih bagus nih hitamnya. Itu lebih creamy juga dan hasilnya agak bagus. Creamy, hasilnya juga bagus. Ini aku pakai yang hitamnya dari Vocalor, ini kurang bagus ya, jadi aku akalin aja pakai kuas yang satunya, terus aku blend lagi supaya hasilnya lebih bagus. Nah, untuk shimmernya, oke kita lanjut dulu ya. Untuk shimmernya aku mau pakai ini ya, shimmer ini aja yang Dubai. Nah, ini aku taruh aja di bagian atas lagi, jadi kelihatan cantik shimmernya. Nah, oke kita lanjut dulu ya ceritanya ya, sampai di mana tadi ya ceritanya. Ya itu aja sih menurut aku ya.
Kalau dibilang kesimpulannya bagaimana sih? Kalau kalian yang baru pertama kali mau buat YouTube atau nge-YouTube itu, saran saya sih ya, ini bukan sama sekali untuk menjatuhkan, tapi ini berdasarkan pengalaman aku. Dan aku juga pernah nonton di video-video lain, itu ada yang mengatakan bahwa kita nge-YouTube itu seperti rumah makan. Jadi ada yang orang suka menu kita bagus, menu kita enak, itu banyak pelanggan. Sama di YouTube ini, kalau cara kita bagus atau apa, itu banyak pelanggan. Tadinya aku sih nggak percaya, aku cuma pikir ya nggak mungkin lah, karena aku biasakan dilihat di YouTube itu di beranda-beranda ya udah pada ratusan ribu, udah pada puluhan ribu. Ya aku pikir ya gampang aja lah cara dapatnya itu. Ternyata nggak segampang yang aku bayangin ya. Ternyata emang susah untuk masuk di YouTube. Memang benar-benar berapa banyak orang yang upload videonya dan kita harus bersaing. Nah ada juga ya yang aku lihat, nah kemarin aku sempat ya pikir ini orang nggak mungkin lah, masa kita nggak bisa dapat ya begitu ya, aku kurang percaya. Dan waktu aku udah alami ternyata ya benar, emang benar sih begitu adanya. Oke, kita pakai bulu mata dulu. Oh iya, untuk lem bulu matanya aku pakai lem bulu mata expert. Ini tak tergantikan, aku suka banget ini karena dia awet. Udah pakai berapa jam ini masih tetap ada. Kalau pakai yang harga-harga yang biasa kan, kalau kita pakai bulu mata itu cepat terambil, cepat ngelupas ya. Belum aja selesai make up udah ngelupas ya. Jadi sebaiknya ya beli yang agak mahal aja supaya hasilnya juga bagus gitu loh. Ini kalau expert harganya sekitar 100.000. Udah pakai berapa lama juga. Kalau menurut aku sih saran apa ya buat kalian yang pertama kali YouTube ya, yang pertama ini menurut aku ya, pengalaman aku. Mungkin beda dengan orang, tapi bukan sama sekali nggak menjatuhkan ya. Yang pertama aku mau kasih tanya nih ya, kalau kalian buat video kan ada pernah ya, aku juga nonton beberapa orang bilang kalau kalian yang baru itu harus buat videonya itu sebanyak mungkin supaya bisa bersaing. Kalau menurut aku sih nggak seperti itu. Ngapain kalian buat video yang banyak terus nantinya kalian misalkan ya kalian harus membuat video sampai 12 video dalam sebulan, jadi kalian pusing ini judul apa ya, jadi nanti hasilnya itu malah nggak karuan ya di video kita. Mending kita fokus aja beberapa video, tapi video yang kita tampilkan itu bagus, dalam artian memang benar-benar bermanfaat bagi orang. Nah kita berusaha aja untuk membuat video yang bagus, yang bisa bermanfaat bagi orang, belum tentu penonton suka, apalagi kalau kita terburu oleh waktu karena terburu untuk memasukkan video sebanyak-banyak mungkin ya, jadinya kita nggak fokus ya, kita malah pusing cari judul, malah pusing karena terburu, belum lagi kalau kita punya kerjaan yang lain. Nah ini udah bulu mata, aku nggak pakai eyeliner ya karena kan udah hitam, jadi nggak perlu eyeliner lagi, jadi bulu mata aja sudah cukup, eyelinernya nggak usah. Terus yang menurut aku, kalau kalian misalkan nih aku punya modal sekian, aku mau di YouTube aja deh, biar aku di nge-YouTube aja, nanti juga hasilnya juga akan kembali. Itu sebaiknya jangan. Jadikan membuat video bergabung dengan YouTube ini, jadikan itu prioritas yang kedua. Jadi kalau bisa kalian pakai modalnya itu untuk kalian jualan atau apalah ya, yang penting hasilnya udah dapat, walaupun dikit udah dapat hasilnya. Kalau di YouTube itu mesti harus tunggu berapa lama baru kalian bisa dapat hasil modal kembali ya, butuh waktu untuk kembali lagi modal kalian. Jadi kalau menurut aku sih, kalau kalian punya modal sebaiknya jangan jadikan YouTube itu jadi ladang utama kalian, jadikan ini pilihan yang kedua. Terus kalau misalkan kalian ada kerja ya, misalnya aku mau keluar aja lah dari pekerjaanku, aku mau ke YouTube aja, konsen ke YouTube, nah itu jangan sekali-kali kalian mau lakukan itu, mengorbankan pekerjaan kalian terus kalian mau fokus ke YouTube, kecuali kalau kalian memang udah dapat hasilnya. Ini di YouTube udah lumayan hasilnya ya, aku mau fokus aja ke YouTube, aku mau ninggalin pekerjaan itu, bisa, mungkin boleh juga. Kalau kalian merasa ya udah aku nge-YouTube aja, hasil yang didapatkan di YouTube udah ada kelihatan ya, bisa bisnis online yang lain ya, itu boleh. Tapi kalau misalkan belum ada penampakan yang bagus hasil yang bagus di YouTube, jangan sekali-kali meninggalkan pekerjaan itu kalau menurut aku. Nah udah di bawah mata, aku mau taruh sini sedikit ya supaya kelihatan. Ini warna coklat tadi ya. Nah ini udah selesai. Sekarang untuk biasa
Aku tidak bisa kalau tanpa harus pakai kontur di hidung. Nah, kemarin itu waktu aku belum dimonetisasi itu ada pemikiran aku ya, andai kata aku dimonetisasi, udahlah aku nggak bingung lagi, aku nggak pusing lagi, pokoknya ya udahlah hasil aku itu udah ada iklannya lah ya, nggak pusing lagi aku, pokoknya terimalah, pokoknya senang lah aku kalau misalkan di video aku tuh udah ada iklannya. Nah, sampai di sini udah dimonetisasi aja ya, itu yang namanya kita, namanya manusia ya, nggak pernah, bukan nggak bersyukur ya, tapi nggak pernah ngerasain yang namanya puas. Namanya manusia yang nggak pernah ngerasain puas. Di waktu setelah dimonetisasi aku sampai jalan ke sini, kenapa ya kok belum bertambah-tambah subscriberku, penontonnya juga berkurang, penontonnya juga kurang. Yang namanya kita berusaha, terus kita mau hasil yang maksimal, ternyata masih pusing aja, masih tetap pusing ya, jadi nggak berhenti pusingnya. Kita pakai highlighter dulu. Highlighter aku mau pakai ini sih imut-imut ini, tapi ini warnanya itu cantik banget, kelihatan mancung lagi hidungnya. Aku tarik sampai di ujung mata, sejajar dengan ujung mata, jangan sampai bawah. Ini udah selesai, tinggal kita pakai lipstick. Oh iya, belum pakai blush on. Untuk blush onnya aku pakai Poppy Darsono karena warnanya ini sangat lembut. Aku sudah terang di mata, berarti aku nggak mau terlalu terang di bagian pipi. Udah begini aja, udah selesai. Terus untuk lipstiknya aku pilih dari Maybelline Superstay. Ini warna juga warna bibir karena eyeshadow aku yang terlalu gelap, jadi aku pakainya ngakalinnya tidak terlalu terang di bibir. Ya itu aja sih pengalaman aku ya, berbagi pengalaman aja. Kalau dibilang YouTube itu enak nggak ya dapat duitnya? Enak kalau untuk orang yang punya subscriber atau penonton yang udah banyak. Tapi kalau kita yang baru mulai menanjak itu kayak tanjakan naik gunung, susah banget ya untuk cari penonton, susah banget. Kalau misalkan video kita udah ribuan itu biasanya dilempar sama YouTube keluar. Kalau masih angka ratusan itu susah banget dapatnya, apalagi kalau masih 114 di angka 100 itu susah banget naiknya. Oke Bunda, demikian tadi cerita saya, pengalaman saya nge-YouTube dari pertama aku nge-YouTube sampai dimonetisasi dan sambil aku make up. Demikian video hari ini, semoga ini bermanfaat bagi kalian semua dan tunggu saya di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih, salam hangat buat keluarga tercinta, semoga selalu lindungi dan diberikan kesehatan, amin. Bye bye Bunda, sampai jumpa.